Shalom Bapak Ibu semuanya, jemaat IMC Pengharapan Malang. Saya berharap rekan-rekan semuanya bisa tetap sehat, ya, bisa tetap uh, menjaga kesehatannya dengan baik ya, di masa pandemi ini. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa uh, kembali bersama di dalam pendalaman Alkitab IMC Pengharapan Malang. Kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan, kita memperkaya iman kita mau bertumbuh dalam firman Tuhan, kita mau belajar ya. Hari ini pendalaman Alkitab IMC Pengharapan Malang pada tanggal 2 Februari 2021 kita akan membahas sebuah tema ya. Membahas sebuah tema seorang tokoh gitu ya. Kita akan melihat sedikit dari tokoh ini, tokoh dari Perjanjian Lama, seorang nabi Tuhan ya. Seorang nabi Tuhan yang sebenarnya cukup populer gitu ya. Seorang nabi Tuhan yang cukup populer dari Perjanjian Lama. Cukup terkenal gitu ya. Tapi keterkenalannya ini bukan karena dia ini seorang yang punya jasa besar terhadap Israel, terhadap seorang raja, ataupun karena dia menegur seorang raja, ataupun karena dia mempertobatkan, gitu ya. Yang paling populer daripada dia ini, tapi nanti kita akan lihat ya, siapakah dia. Ini cukup populer dengan sebuah kisah, dan kisah ini sering dikisahkan untuk anak-anak. Anak-anak pun tertarik dengan kisahnya ini. Nah, siapakah dia? Nah, kita akan lihat. Ini dia. Mengenal nabi-nabi Perjanjian Lama, yaitu Nabi Yunus. Inilah kenapa saya katakan bahwa nabi ini nabi yang cukup populer dari Perjanjian Lama. Bahkan ini sering dikisahkan atau kisah yang cukup difavoritkan oleh anak-anak, gitu ya. Difavoritkan karena kisah unik dan menariknya, gitu ya. Kisah unik dan menarik dari nabi ini. Tapi unik dan menariknya bukan karena seperti yang saya katakan tadi, karena kelebihan dan sebagainya. Tapi ada sebuah kejadian, ada kejadian lucu di sini, ada kejadian menegangkan juga, dan cukup menggugah untuk dikisahkan ya kepada anak-anak. Tapi kita akan belajar pada saat ini ya. Kita akan belajar. Saya yakin rekan-rekan Bapak Ibu semuanya sangat populer dengan kisah ini. Sudah mendengarnya dari khotbah, dari baca Alkitab, dari zaman sekolah minggu pada masa dulu. Tapi kita akan belajar sedikit ya. Kita akan memperdalam lagi, mengingat kembali dari dari Nabi Yunus ini. Mungkin ini yang bagian awalnya dulu ya. Kita ketahui bahwa ketika kita membaca kitab Yunus, bahwa Yunus ini merupakan seorang nabi ya, dari kerajaan Israel Selatan ya. Nah, ada nabi-nabi pendahulunya itu adalah Elia dan Elisa. Nah, itu yang cukup klasik ya. Lalu Hosea dan Amos gitu ya. Yang sepertinya Hosea dan Amos ini sepertinya menurut beberapa teolog ya, beberapa ahli Alkitab itu mengatakan bahwa Hosea dan Amos ini sepertinya sezaman dengan Yunus gitu ya. Dan pada saat itu Assyria dikatakan ibu kotanya adalah Niniwe, sudah mulai menunjukkan dominasinya di timur. Tapi kekuasaannya mulai berkurang. Yang membuat bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yeroboam mengembangkan perbatasannya pada saat itu. Itu latar belakang yang terjadi di sana ya pada saat itu.
bahwa Yunus ini hidup di masa di kerajaan selatan, ya, kerajaan Israel Selatan, dan di bawah kepemimpinan Raja Yeroboam, gitu ya. Nah, di awal mula di dalam kitab Yunus jika kita baca bahwa, di sana dikatakan, "Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai." Demikian, bin Amitai itu berarti Yunus ini nama ayahnya adalah Amitai gitu ya. Yunus anak Amitai, gitu ya. Demikian, ayat 2, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Ayat yang ketiga, "Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan." Wah, ya. Sebenarnya ini adalah seperti sebuah garis besar daripada kisah Yunus, ya. Garis besar daripada kisah Yunus, bagaimana ia mendapatkan firman Tuhan. Pada ayat 1 itu, datanglah firman Tuhan kepada Yunus, ya. Jadi Yunus ini mendapatkan firman Tuhan. Pada bagian ini adalah garis besarnya. Jadi dia diperintahkan Tuhan untuk ke Niniwe uh, untuk berseru kepada mereka tentang penghukuman kepada mereka, ya. Nah, tetapi Yunus dikatakan ayat yang ketiga, melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ini adalah bagian yang paling populer daripada Yunus. Yunus ini adalah nabi Tuhan, ya, diberikan perintah ilahi gitu ya. "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Itu perintah Tuhan yang jelas kepada Yunus. Jadi Yunus harus ke Niniwe, ya, yang didirikan oleh, ya, kita tahu di dalam Kejadian pasal 10 ayat 11 itu kita tahu bahwa Niniwe adalah didirikan oleh, dikatakan, Nimrod, gitu ya. Ya, yang sampai ke generasi selanjutnya kota Niniwe ini masih berdiri, masih ada, gitu ya. Niniwe itu disebut sebagai kota besar oleh Tuhan, ya, pada ayat itu. Pada ayat yang kedua itu. Kota yang besar itu Tuhan katakan. Yang menunjukkan ukuran dan pengaruhnya sebenarnya, ya. Itu menunjukkan sebuah kehidupan di sana dan juga menunjukkan pengaruh kota ini, gitu ya. Kota besar, gitu ya. Dan bisa diidentifikasikan dengan kata besar, ya. Dikatakan di sana bahwa dosanya juga besar, ya. Karena itulah Yunus diperintahkan untuk menyatakan di sana, ya. Untuk menyatakan apa? Menyatakan dosa mereka. Karena sudah sangat besar Tuhan katakan, ya. Karena sudah sangat besar dan telah sampai kepada Tuhan. Dan waktu penghukuman sudah dekat kepada bangsa Niniwe. Wah, ini sangat, eee, sangat, eee, riskan, ya, akan terjadi kepada bangsa ini, karena akan penghukuman kepada mereka, gitu ya. Mungkin ini seperti Sodom dan Gomora, ya, kalau mereka tidak bertobat akan dilumatkan, ya. Nah, tapi di sana dikatakan bahwa sebaliknya Yunus ini diperintahkan ke sana untuk berseru kepada umat itu, ya.
Sebaliknya Yunus kabur. Ia menaik kapal yang berbeda arah. Yunus ini bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis dikatakan ya. Ayat yang ketiga itu sudah kita baca. Dia bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal ya, yang akan berangkat ke Tarsis. Ke Tarsis. Sebenarnya dia ini mungkin ya dia ini saya pikir ya, dia ini tidak tahu mau kemana dulu, yang penting dia bisa lari saja dulu, yang penting dia bisa pergi, tidak mau menuruti apa yang Tuhan katakan. Makanya dia pergi ke Yafo dan katakan dan dia di sana mendapatkan, di sana sebuah kapal, mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Lalu ya, oh ya, ke Tarsis gitu ya. Ya udahlah saya bayar, saya ikut. Membayar biayanya dia bayar, lalu ia naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis yang dikatakan di situ jauh dari hadapan Tuhan. Ya, jauh dari hadapan Tuhan dikatakan. Ya. Nah, kita lihat ini adalah peta, ya. Ini adalah peta keberadaan Yafo tempat kapalnya berlabuh itu ya. Di sini, ya. Ini Yafo di sini, Jopa itu Yafo itu ya. Yafo, Niniwe itu harusnya ke sini, ini ke B ini harusnya. Niniwe ke sini, ya. Tapi dia malah pergi ke Tarsis yang notabene jauh sekali di sini, ya. Yang berada di daratan Spanyol sebenarnya ya, Spanyol. Ini sudah masuk ke daerah pesisir Spanyol, ya. Dia pergi ke sana. Jauh sekali. Mungkin ini satu 2 3 hampir 4 kali lipat perjalanan sebenarnya ke Tarsis ini 4 kali lipat perjalanan daripada dia pergi ke Niniwe. Entah apa yang ada di pikiran Yunus gitu ya. Jika dilihat jaraknya ini 4 kali lipat ya, kita akan lihat menurut beberapa para ahli bahwa jaraknya itu adalah nah seperti ini ya. Dari Yafo ya, Yafo ini nih ya, dari Yafo ini ke Niniwe itu cuman 550 mil ya, 550 mil dari Yafo ke Niniwe. Sedangkan dari Yafo ke Tarsis itu 2.500 mil ya. Bayangkan, jauh sekali. Dia lebih memilih pergi ke tempat yang sangat jauh daripada dia mengikuti perintah Tuhan pergi ke Niniwe yang hanya 550 mil pada saat itu. Ini yang akan kita lihat, apa sebenarnya yang di dalam benak Yunus di sini, ya. Kita akan lihat apa yang ada di dalam benak Yunus. Nah, kita mengetahui kalau Yunus ya, melarikan diri dari hadapan Tuhan, ya. Pernyataan itu diulangi 2 kali ya dalam ayat 3. Kita lihat dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Lalu bagian akhir lagi, eee, untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan, ya. Dalam ayat 3 itu diulang 2 kali. Dalam hal ini, ya, saya berpikir ya, saya, eee, melihat ya, saya berpikir bahwa saya berpikir bahwa Yunus saya berpikir kalau Yunus gitu ya, kalau Yunus mengira kalau Yunus mengira bisa lari dari Tuhan, ya, itu tidak mungkin. Sebenarnya seperti ini ya, ada
Bahwa saya pikir bahwa Yunus itu tidak berpikir ya, tidak berpikir bahwa dia itu bisa lari daripada Tuhan. Sebenarnya dia jelas sebenarnya, dia tidak merasa bahwa sebenarnya dia ini sudah saya yakin Yunus itu tidak sebodoh itu bahwa, "Oh saya bisa lari daripada Tuhan," gitu ya. "Saya bisa lari, saya pergi saja." Saya pikir Yunus tidak sebodoh itu. Jadi saya pikir bahwa Yunus ini tahu dia ini tidak akan bisa lari daripada Tuhan, ya, tidak akan bisa lari. Yunus tahu itu. Tapi apa dari tindakan ini sebenarnya, saudara-saudara ya, Bapak Ibu, tindakan ini itu ada sebuah rahasia di sana bahwa tindakan Yunus ini merupakan pernyataan teknis yang memiliki maksud yaitu Yunus ini berusaha mengundurkan diri sebagai nabi, mengundurkan diri sebagai nabi. Yunus berusaha melepas pelayanan dan panggilannya, tidak lagi pelayanan kenabian. Itu sebenarnya intinya. Karena itulah kenapa saya katakan bahwa Yunus itu tidak berusaha untuk lari sebenarnya, bukan melarikan diri. Dia tidak berpikir bahwa saya pikir Yunus tidak sebodoh itu bahwa, "Wah, saya bisa lari daripada Tuhan," gitu ya, "saya pergi aja ke sana." Tidak. Saya pikir tindakan Yunus ini adalah sebuah pengalihan. Pengalihan bahwa dia ingin mengundurkan diri daripada kenabian. Dia tidak mau melakukan tugasnya, ya. Dia berusaha melepas pelayanan dan panggilan Tuhan, perintah Tuhan. Dia tidak lagi pelayanan kenabiannya, dia berusaha untuk melepaskan. Nah, itu yang Yunus lakukan. Sementara ya, sementara Tuhan yang Maha Hadir ada di Niniwe sedangkan Yunus tidak dikatakan ya. Tuhan bisa hadir di Niniwe, Yunus tidak. Maka dari itu dia bermaksud bahwa dia akan sulit menjalankan tugasnya dari lokasi itu. Nah, ada yang berbeda daripada Yunus ini ya, Bapak Ibu. Ada yang berbeda daripada Yunus ini, ada 3 hal yang cukup berbeda daripada Yunus, tokoh Yunus ini daripada nabi-nabi yang lain, yang uniknya yang bisa kita pelajari ya. Uniknya bukan unik tentang sebuah kebaikannya, tapi ini sebuah, eee, sebuah kekonyolan dari seorang nabi, perbedaan perbedaan dia ini dengan nabi lain sehingga kenabian dia ini cukup dipertanyakan begitu ya, nabi atau bukan sih gitu ya. Nabi nabi kok gini gitu ya, nabi kok gini sih gitu. Orang kalau baca Yunus, oh nabi lucu sekali gitu. Ini nabi yang lucu gitu. Yang pertama, Yunus adalah seorang nabi yang dilihat lebih kepada siapa dia, siapa Yunus ini ya, siapa dia dan apa yang dilakukannya daripada apa yang dia sampaikan. Sedangkan nabi yang lain, kalau nabi yang lain itu lebih disoroti apa yang disampaikan, bahwa Israel ini akan ditunggang balikan, bahwa bangsa ini akan dihancurkan, ya, harus kalian bertobat. Tapi yang lebih disoroti daripada Yunus adalah apa yang dia lakukan, ya. Siapa dia? Yunus ini siapa dan apa yang dia lakukan? Nah, itu menariknya. Sehingga yang paling tersorot daripada kisah Yunus adalah dirinya, kisahnya, bukan apa yang dia sampaikan, apa yang dia nubuatkan. Sedangkan kalau nabi-nabi lain, Yesaya, Yeremia, ya gitu gitu ya, betul-betul apa yang mereka sampaikan itulah yang tersorot gitu, nubuatan mereka. Itu yang pertama. Jika melihat isi Alkitab tentang perkataan Yunus ini, kita akan mendapat kesulitan mengerti pesan kenabiannya gitu ya. Nah, lalu yang kedua, eee Yunus merupakan satu-satunya nabi yang ditulis di dalam Alkitab itu bahwa nabi yang melarikan diri. Yunus merupakan satu-satunya nabi yang ditulis melarikan diri dari Allah, ya. Tidak ada nabi lain dikatakan yang melarikan diri, yang jelas-jelas dikatakan melarikan diri, kabur gitu ya. Yunus. Yunus ini tidak dikenal karena ketaatannya, ini sangat jelas ya.
bukan seperti Hosea ya, Hosea yang terkenal karena ketaatannya harus harus menikahi seorang perempuan sundal. Yunus ini populer karena ketidaktaatannya, lari dari Allah. Tapi karena ketidaktaatannya Yunus dalam pemberontakan dan ketidaktaatannya dalam kekerasan hatinya, merupakan seorang yang mewakili sebenarnya, mewakili pemberontakan bangsa Israel yang mengklaim keselamatan hanya bagi bangsa Israel. Dan yang ketiga, Yunus adalah seorang nabi yang berbeda gitu ya. Tidak hanya karena keras kepalanya, tetapi juga karena kitab ini tidak menulis apakah dia bertobat dan dipulihkan sukacita keselamatannya. Kita tidak tahu ya. Di Alkitab ini, kalau di dalam kitab Yunus ini kita lihat ya, Yunus ya, pasal 4 itu, bagian yang akhir itu, tidak ada lagi mengatakan bahwa ayat terakhir itu dikatakan bahwa itu adalah kisah bagaimana dia marah ya, marah terhadap karena dia marah karena, ada ulat ya, ulat penggerek yang memakan pohon jarak yang tempat dia berteduh ya, tempat dia berteduh. Kisahnya, dan tidak ada di sana dikatakan bahwa dia menyesali dan sebagainya, tidak ada. Karena ya, biasanya kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ada penghujung hidup mereka ya. Kita melihat bahwa kegagalan-kegagalan orang di PL itu, biasanya orang-orang ini kembali bertobat dan dipulihkan seperti Daud, ya, atau memang yang berdosa itu dihancurkan, gitu ya. Tapi dia ini tidak dijelas bahwa ini dia dihukum juga tidak, dan juga dia bertobat juga tidak disebutkan di dalam penghujung kitab Yunus ini. Nah, ini menariknya daripada kisah Yunus ini gitu ya. Nah, untuk pembahasan bagian kisah Yunus ini, cukup sampai di sini dulu ya. Untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk minggu depan ya. Nah, tapi bagian terakhir yang paling penting yang bisa kita, nah, pelajari bahwa dari PA pada hari ini, kita belajar bahwa ya, yang pertama, kita jangan lari atau mundur dari perintah Allah, ya. Kita jangan lari, jangan lari dan mundur atau mundur di sana ya. Kita jangan lari atau mundur dari perintah Allah, ya. Karena apa? Sudah dibuktikan bahwa memang manusia ini tidak akan pernah bisa lari dari hadapan Tuhan sebenarnya. Tuhan akan dapati kita dimanapun kita berada, ya. Walaupun kita bermil-mil kita pergi, kita berlayar ke ujung dunia pun, Tuhan akan temukan kita, ya. Lalu yang kedua adalah Allah mengasihi bangsa lain. Kenapa saya katakan Allah mengasihi bangsa lain? Ya, Allah ingin bangsa Niniwe ini bertobat, tidak dihukum. Yang notabene bukan bangsa Israel. Tuhan juga ingin mereka ini selamat, tidak dihukum, hidup benar, kejahatan mereka tidak mereka lakukan lagi. Nah, ini jelas bahwa Tuhan mengajarkan bahwa Allah juga mengasihi bangsa lain di sini. Bukan hanya bangsa Israel itu sendiri. Walaupun bangsa Israel bangsa pilihan, tapi walaupun bangsa lain bukan pilihan juga, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Tapi bangsa pilihan ini berbicara tentang bangsa yang Tuhan pakai. Dari merekalah bangsa lain mendapatkan berkat, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, Allah ingin setiap orang itu untuk bertobat, ya. Tuhan memberikan kesempatan, ya. Pertama, Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Niniwe untuk bertobat dengan cara mengutus
Yunus untuk menegur mereka agar mereka bertobat. Lalu yang kedua, Yunus pun dikatakan meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak langsung membinasakan Yunus. Tuhan memberikan kesempatan kesempatan kepada Yunus. Tuhan memberikan kesempatan kepada Yunus untuk menyampaikan lagi kepada bangsa Niniwe. Allah ingin Yunus juga bertobat di sana. Allah ingin bangsa Niniwe juga bertobat. Ini kitab Yunus ini betapa menunjukkan bahwa kasih Allah itu luar biasa sebenarnya. Kasih Allah itu luar biasa kepada manusia. Cuman karena kita manusia ini saja yang tidak menyadari betapa besar kasih Allah ini. Ya, itu betul bahwa dikatakan Yunus ini menggambarkan daripada sifat bangsa Israel yang tidak memberitakan Injil kepada bangsa lain, tidak mau bangsa lain juga merasakan berkat daripada berkat yang mereka dapatkan daripada Tuhan. Ini yang kita pelajari pada hari ini. Kiranya uh, rekan-rekan bisa terberkati. Pada hari Selasa depan kita akan lanjutkan kembali di dalam pendalaman Alkitab IMC Pengharapan Malang. Kiranya jemaat Tuhan bisa sedikit-sedikit belajar ya daripada kita perjanjian lama, ya, sedikit-sedikit materi untuk memperdalam pengetahuan ya, tentang Alkitab, dan juga iman kita bisa semakin bertumbuh di dalam pengetahuan kita akan Alkitab. Ya, uh, kita akan menutupnya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pendalaman Alkitab pada hari ini kami bisa belajar, kiranya Tuhan kami bisa belajar daripada uh, pengalaman-pengalaman umat Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, agar kami bisa semakin dalam mengasihi Tuhan dan kami semakin memahami betapa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami bisa bertumbuh berbuah di dalam firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan pada hari Selasa, jam yang sama, jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati.